Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamalia Dewi dengan NIM 202105200027. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang perilaku kriminal. Pelaku pembunuhan di media sosial menjaga masyarakat agar tidak melakukan pembunuhan secara perorangan yang kemudian tersebar di media sosial, dan objek penelitiannya adalah masyarakat di daerah Purworejo. Dengan adanya teknik observasi, membuat masyarakat semakin yakin bahwa waspada itu penting. Akan tetapi, ada salah satu masyarakat yang sengaja menyebarkan perilaku kriminal di media sosial, yang kemudian membuat situasi tidak kondusif. Hal inilah mengakibatkan kriminalitas di usia remaja banyak diakibatkan oleh sosial ekonomi di lingkungannya. Kriminal merupakan suatu tindakan kriminalitas yang dapat terjadi di berbagai tempat dalam jangka waktu yang sama. Dengan kondisi seperti ini, memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi orang lain dengan melakukan pembunuhan. Akan tetapi, pendidikan yang mereka miliki sangat rendah dan dapat pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang kemudian memiliki banyak faktor untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Banyaknya kejahatan yang berada di media sosial, kita dapat mengantisipasi kejahatan tersebut dengan cara menghindari lingkungan yang menimbulkan kejahatan, mendidik anak supaya tidak terjerat pada kejahatan, mengikuti kegiatan masyarakat yang diadakan lingkungan sekitar. Pembunuhan merupakan perilaku masyarakat yang bisa mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa atas perilaku yang masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Faktor yang mengaruhi terjadinya pembunuhan yaitu aspek sosial. Di dalam aspek sosial ini, seseorang dapat merencanakan sebuah tindakan pembunuhan. Pembunuhan ini dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat. Dengan adanya pembunuhan, hal yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan adalah berbagai aspek sosial, sehingga seseorang dapat merencanakan suatu pembunuhan, memutus sebuah larangan, dan melakukan pembunuhan dengan orang lain. Pembunuhan ini dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi orang lain dengan melakukan pembunuhan. Akan tetapi, pendidikan yang mereka miliki sangat rendah dan dapat pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang kemudian memiliki banyak faktor untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, bahwa kriminal yang beredar di media sosial daerah Purworejo untuk tahun 2019 bulan Agustus akhir sekitar 10 kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan yang sudah terungkap, barang bukti ada 5 pelaku yang kemudian melakukan masa hukuman di Lembaga Kemasyarakatan Purworejo dan sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Purworejo. Kemudian pada tahun 2019 bulan September awal, masih ada 5 pelaku lainnya yang belum melakukan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Purworejo dikarenakan kekurangan barang bukti maupun saksi mata di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil kriminal terhadap pelaku pembunuhan dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi pembunuhan tersebut. Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui beberapa kemampuan kejahatan untuk membunuh korban yang kemudian mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, dalam diri remaja diperlukan adanya suatu kemampuan yang mendukung proses mereka dalam bersosialisasi. Dalam bersosialisasi, masing-masing individu harus mampu menjadi diri sendiri. Dengan menjadi diri sendiri, maka tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan. Keyakinan remaja pada dirinya adalah seseorang yang mampu dan seseorang yang bisa meraih apa yang ia inginkan. Pada akhirnya bisa menciptakan suatu penilaian terhadap diri sendiri serta mempunyai penilaian positif dan negatif yang disebut sebagai harga diri. Untuk membentuk harga diri individu terkadang pada kemampuan individu dan menentukan sikap yang menghadapi suatu masalah. Dengan demikian, harga diri memiliki kaitan erat dengan asertivitas. Hal inilah bisa memanfaatkan teori yang ada. Metode yang digunakan dalam riset ini untuk memberikan gambaran atau analisa terhadap permasalahan sehingga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data kualitatif di lapangan dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, atau objek di lapangan tersebut. Dengan adanya metode kualitatif,
bisa melakukan penelitian dengan cara wawancara serta kajian dokumen. Dengan adanya wawancara, kita dapat melakukan wawancara secara informal serta wawancara secara umum. Wawancara secara informal dilakukan tidak berstruktur dan kata yang digunakan dari pertanyaan tidak ditentukan sebelumnya. Sedangkan wawancara umum dapat berlangsung antara narasumber dengan pewawancara yang meliputi 2 orang atau lebih. Wawancara secara langsung bertujuan untuk menentukan sebuah informasi serta keterangan secara lengkap. Selain wawancara, kita dapat mengumpulkan data secara tidak langsung dan ditunjukkan kepada subjek untuk memperoleh informasi terkait objek penelitian. Mengumpulkan data secara tidak langsung sering disebut dengan istilah kajian dokumen. Di dalam penelitian ini, tentunya dikaji dengan studi literatur, yaitu berupa kertas dokumen catatan peristiwa yang telah lalu. Bagian psikologi Polda Jateng menyimpan berbagai buku mengenai psikologi forensik dan arsip mengenai subjek pelaku kriminal untuk memudahkan anggota bagian psikologi dalam menganalisa bila ada kasus serupa yang pernah ditangani. Batasan remaja menurut WHO, remaja adalah penduduk berusia 10 sampai dengan 19 tahun. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, remaja adalah penduduk dengan usia antara 10 sampai dengan 18 tahun. Termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2005 Tahun 2014. Batasan usia remaja menurut BKKBN yaitu yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Psikologis pelaku anak di bawah umur yang dapat melakukan pembunuhan. Hal inilah yang perlu diwaspadai, yaitu kecenderungan gangguan kecemasan inilah yang mempengaruhi signifikan antara mahasiswa pemain game online dan pengguna media sosial di daerah Purworejo. Kecenderungan gangguan patologis dengan adanya kecenderungan ini dapat menyebabkan gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah. Frustasi menyebabkan suatu kegagalan yang dialami oleh seseorang dan membuat orang tersebut bersedih atas kegagalannya. Tekanan inilah yang dapat menciptakan sebuah rencana untuk memacu suatu keberhasilan. Konflik merupakan sebuah perpecahan yang terjadi di antara individu satu dengan individu lainnya dan bisa memicu sebuah konflik. Dan yang terakhir ada balas dendam. Di dalam balas dendam bisa terjadi apabila terdapat ketidakpuasan seseorang dalam mengutarakan sebuah rencana. Kemudian rencana tersebut tidak tercapai dan menimbulkan balas dendam antar individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pembunuhan adalah narkotika, konsumsi alkohol, dan judi. Hal inilah yang menjadi faktor eksternal seseorang untuk melakukan suatu pembunuhan. Dalam melakukan pembunuhan, para pelaku sudah mengetahui kepribadian para korbannya. Kemudian bisa dijadikan sebuah alasan tersendiri untuk memilih korban sebagai sasaran. Setelah melakukan pembunuhan, para pelaku berusaha menghilangkan barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh serta menyembunyikan jasad korbannya secara rapi dan berusaha untuk melarikan diri guna menghindari penangkapan dari kepolisian tanpa memiliki perasaan bersalah. Faktor menjadi penyebab kejahatan pembunuhan dilakukan oleh remaja yaitu faktor internal dan eksternal. Di dalam faktor internal yang mempengaruhi remaja bersifat agresif yaitu karena kurangnya bimbingan dan kontrol dari orang tua. Selain itu, orang terdekat dalam keluarga yang terlibat tindak kriminal dapat menjadi pemicu yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal pembunuhan. Faktor ini membawa dampak yang besar bagi anggota keluarga yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Faktor eksternal dapat mengaruhi lingkungan pergaulan remaja dan mempengaruhi pola pikiran remaja. Pada kasus dalam penelitian ini, subjek merupakan individu yang dekat dengan kelompok
yang sering terlibat tindak kekerasan di jalan-jalan dan mal-mal serta bereksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tidak asusila, kecanduan serta ketagihan bahan narkoba, homoseksualitas, kelainan seksual, perilaku sadis, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Adapun faktor eksternal lainnya yang membuat para pelaku mudah melakukan pembunuhan. Di antaranya, faktor ekonomi, terdapat latar belakang pendidikan yang rendah, mempunyai gaya hidup yang tidak jelas. Gaya hidup yang tidak jelas dapat mempengaruhi adanya ketidakpedulian terhadap kebahagiaan yang orang lain dapatkan. Gaya hidup yang tidak jelas juga mempengaruhi kenikmatan seseorang dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain. Faktor eksternal yang membuat anak di bawah umur melakukan tindak pembunuhan disebabkan oleh pengaruh teman sebaya maupun kondisi keluarga yang tidak harmonis. Hubungan orang tua yang tidak sejalan dapat mengakibatkan salah satu dari orang tua lebih mementingkan kepentingan masing-masing dan menjadi penyebab informan untuk mencari jati dirinya dengan mengenal lingkungan sekitarnya. Disinilah terlihat bahwa terdapat kekurangan dalam menjalin komunikasi antara orang tua dan informan, sehingga berakibat informan berusaha mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Sebelum melakukan aksi pembunuhan, maka subjek sudah merencanakan lokasi untuk eksekusi terhadap korban, dengan tujuan agar perbuatan tersebut tidak diketahui orang lain, yaitu dengan memilih tempat tersembunyi yang jauh dari keramaian untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain, yang sudah memikirkan secara matang dan mempertimbangkan keamanan pelaku dalam melakukan kegiatannya. Pelaku pembunuhan secara berencana hampir tidak pernah meninggalkan senjata atau alat yang digunakan saat melakukan pembunuhan. Pada saat melakukan pembunuhan, lebih memilih di tempat yang tersembunyi jauh dari pemukiman masyarakat. Bagi remaja yang ingin mengembangkan identitas diri dengan cara yang kurang sehat akan cenderung mengalami kebingungan identitas. Akan tetapi pengakuan lingkungan terhadap kekurangan yang melekat pada emosional. Selain itu terdapat hukuman antara individu dengan orang tuanya yang tidak baik. Tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja dapat terjadi karena kondisi personal dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, agar terhindar dari pembunuhan, terdapat beberapa saran yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, yaitu untuk masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang di sekitarnya, karena pelaku pembunuhan berencana pada umumnya merupakan orang terdekat dalam bersikap. Ikuti kegiatan masyarakat yang bermanfaat agar menghindari dari kegiatan pembunuhan tersebut. Selalu menjaga sikap dan tutur kata yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan dan atau salah pengertian. Dalam bersosialisasi, maka seseorang mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mampu memilih lingkungan yang baik. Jangan mudah terpancing emosi jika ada ucapan atau perilaku seseorang yang kurang baik. Selesaikan masalah dengan baik atau libatkan pihak ketiga untuk mendamaikan. Sekian dari kami. Apabila terdapat salah kata dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.